Halo Bapak Ibu semuanya, mari kita belajar lagi yuk. Ini adalah review pembelajaran 3 dari modul belajar calon ASN P3K Mapel bidang IPA Fisika dengan materi gelombang optik dan listrik magnet. Ini adalah video yang bagian pertama ya. Oke, langsung saja ke soalnya. Reno sedang mengamati sebuah papan petunjuk jalan yang terletak 100 meter, tetapi tampak kabur. Kemudian Reno mencoba mendekati papan petunjuk jalan tersebut sampai terlihat jelas pada jarak 20 meter. Pernyataan yang benar tentang peristiwa yang dialami Reno adalah: A. Reno memerlukan kacamata dengan 2 fokus. B. Titik jauh mata Reno kurang dari titik jauh mata normal. C. Reno perlu dibantu dengan kacamata silindris. D. Titik dekat mata Reno adalah 20 meter. E. Reno mengalami cacat mata presbiopi. Oke, kita lihat clue-nya di sini atau kata kuncinya adalah mengamati petunjuk jalan yang terletak 100 meter, tapi tampak kabur. Kemudian Reno mendekati papan petunjuk jalan tersebut sampai terlihat jelas pada jarak 20 meter. Berarti yang dialami Reno ini adalah apa? Oke, kita lihat dari pilihan yang diberikan. Reno memerlukan kacamata dengan 2 fokus. Berarti ini penyakit mata presbiopi ya. Nah, ini yang E kan presbiopi. Yang E nyambung dengan yang A. Berarti ini salah karena yang dialami Reno bukan presbiopi. Dia tidak bisa melihat pada jarak yang jauh 100 meter. Berarti ini adalah rabun jauh. Nah, itu sebenarnya yang dialami Reno. Sehingga yang B, titik jauh mata Reno kurang dari titik jauh mata normal. Oke, kita pending dulu. Yang C, Reno perlu dibantu dengan kacamata silindris. Bukan ya, bukan silinder ya. Titik dekat mata Reno adalah 20 meter. Bukan ya, titik dekat mata normal itu ya berkisar antara 20 sampai 30 cm. Berarti bukan juga ini. Nah, berarti titik jauh mata Reno kurang dari titik jauh mata normal. Nah, itu jawabannya. Oke, lanjut ke soal nomor 2. Pasangan yang tepat antara lensa yang terdapat pada teropong dan bayangan yang dibentuk oleh lensa adalah: A. Lensa objektif, bayangannya bayangan maya dan diperbesar. Lensa okuler, bayangan maya dan diperbesar. B. Lensa objektif, bayangannya nyata dan diperbesar. Lensa okulernya, bayangannya maya dan diperbesar. C. Lensa objektif, bayangannya nyata dan diperbesar. Lensa okulernya, bayangannya nyata dan diperbesar. D. Lensa objektif, bayangannya nyata dan diperkecil. Lensa okuler, bayangannya maya dan diperbesar. E. Lensa objektif, bayangannya nyata dan diperbesar. Lensa okulernya, bayangan maya dan diperbesar. Oke, kita lihat kata kuncinya di sini. Teropong. Nah, fungsi teropong itu kan untuk melihat benda yang jaraknya jauh agar terlihat lebih jelas. Nah, otomatis di sini terjadi pembesaran bayangan, kan itu. Sehingga pilihan yang cocok adalah ya yang C. Lensa objektifnya bayangannya nyata dan diperbesar, dan lensa okulernya juga bayangan nyata dan diperbesar. Oke, lanjut ke soal nomor 3. Energi listrik pada sel surya diperoleh dari cahaya matahari. Perbandingan jumlah energi listrik yang dihasilkan dengan jumlah energi cahaya yang diserap adalah: A. Jumlah energi listrik yang dihasilkan kurang dari jumlah energi cahaya yang dihasilkan. B. Jumlah energi listrik yang dihasilkan lebih dari jumlah energi cahaya yang dihasilkan. C. Tidak ada jawaban yang benar. D. Jumlah energi listrik yang dihasilkan sama dengan jumlah energi cahaya yang dihasilkan. E. Jumlah energi yang dihasilkan terkadang lebih banyak atau lebih sedikit daripada jumlah energi cahaya yang dihasilkan. Oke, kita lihat di sini adalah energi listrik pada sel surya. Nah, dia akan memakai cahaya matahari. Diminta perbandingan jumlah energi yang dihasilkan dengan jumlah energi cahaya yang diserap. Nah, untuk pilihannya adalah yang benar ya yang A. Jumlah energi listrik yang dihasilkan kurang dari jumlah energi cahaya yang dihasilkan. Kan ada pasti sebagian energi yang hilang karena menjadi panas, kan itu. Berarti tidak mungkin sama
Ini salah. Tidak ada jawaban benar. Ada ya yang A jawaban benar. Yang D ini ya sama, tidak mungkin. Apalagi lebih ya. Ya, yang E juga salah. Oke, lanjut ke soal nomor 4. Fakta yang benar tentang hubungan antara cahaya dan kemampuan mata untuk melihat benda adalah A. Mata dapat melihat benda karena benda memiliki kemampuan meneruskan cahaya yang diterima. B. Mata dapat melihat benda karena benda memantulkan cahaya yang diterimanya sehingga cahaya masuk ke mata. C. Mata dapat melihat benda karena benda memiliki kemampuan menyerap cahaya yang diterima. D. Mata dapat melihat benda karena saraf-saraf mata memiliki kemampuan untuk melihat benda, sehingga kemampuan mata untuk melihat tidak ada hubungannya dengan cahaya. E. Mata dapat melihat benda karena cahaya yang mengenai benda dibiaskan. Oke, kita lihat dulu di sini adalah hubungan antara cahaya dan kemampuan mata untuk melihat benda. Ya, perlu kita bahas sedikit. Kalau tidak ada cahaya, maka kita tidak akan bisa melihat suatu benda. Kan gelap, kan itu kan? Nah, walaupun ada cahaya, tetapi kalau misalnya benda yang dikenai cahaya itu tidak bisa memantulkan cahaya itu ke mata kita, maka kita juga tidak bisa melihat benda itu. Misalnya, kita berada di ruangan yang terang, tapi kalau bendanya ditaruh di punggung kita, kan juga kita nggak bisa melihat. Artinya, cahaya yang mengenai benda itu tidak bisa memantul ke mata, kan begitu. Berarti pilihannya ini yang benar adalah mata dapat melihat benda karena benda memantulkan cahaya yang diterimanya sehingga cahaya masuk ke mata, yang B. Oke, lanjut ke soal nomor 5. Amir sedang duduk di sebuah meja. Ketika melihat sebuah bolpen di depannya, bolpen tersebut terlihat kabur, padahal letaknya sangat dekat dengan mata. Lalu bolpen dipegang dan dijauhkan dari mata sampai terlihat jelas pada jarak 50 cm dari mata. Selanjutnya, Amir meletakkan bolpen menjadi semakin jauh dan Amir masih tetap dapat melihatnya. Pernyataan yang paling tepat adalah A. Amir perlu kacamata dengan 2 fokus. B. Titik dekat Amir sama dengan titik dekat mata normal. C. Amir perlu dibantu dengan kacamata silindris. D. Amir mengalami mata miopi atau rabun jauh. E. Titik dekat Amir lebih dari 40 cm. Oke, kita lihat di sini clue-nya adalah Amir tidak bisa melihat dengan jelas pada benda yang jaraknya dekat dengan mata. Nah, ketika dijauhkan sampai jarak 50 cm, barulah dilihat dengan jelas. Berarti dia mengalami rabun dekat, kan gitu, atau hipermetropi. Nah, kita lihat pilihannya. Amir perlu kacamata dengan 2 fokus, bukan. Ini kalau 2 fokus itu presbiopi. Dia mengalami rabun jauh dan rabun dekat. Nah, yang diperlukan Amir di sini adalah kacamata dengan lensa cembung. Kemudian titik dekat Amir sama dengan titik dekat mata normal? Tidak, ya. Di sini titik dekatnya itu adalah jarak 50 cm dari mata, sedangkan mata normal itu 20 sampai 30 cm. Yang C, Amir perlu dibantu dengan kacamata silindris. Bukan ya, bukan silindris dia. D. Amir mengalami mata miopi atau rabun jauh. Bukan. Justru semakin dijauhkan pulpennya semakin dilihat dengan jelas. Dia bukan rabun jauh, tapi mengalami rabun dekat. Yang E, titik dekat Amir lebih dari 40 cm. Ya, ini yang benar. Dia 50 cm baru melihat dengan jelas, kan itu. Oke, lanjut ke soal nomor 6. Kelelawar dan lumba-lumba mempunyai sistem sonar sehingga mampu mendeteksi benda termasuk mangsanya. Mekanisme pendeteksian benda oleh kelelawar adalah A. Kelelawar mengeluarkan suara dengan frekuensi rendah dan membelokkannya sehingga suara yang didengar ulang dapat mendeteksi jarak benda atau mangsa. B. Kelelawar mengeluarkan suara dengan frekuensi audio dan memantulkannya sehingga suara yang didengar ulang dapat mendeteksi jarak benda atau mangsa. C. Kelelawar mengeluarkan suara dengan frekuensi rendah dan memantulkannya sehingga suara yang didengar ulang dapat mendeteksi jarak benda atau mangsa. D. Kelelawar mengeluarkan suara dengan frekuensi tinggi dan memantulkannya sehingga suara yang didengar ulang dapat mendeteksi jarak benda atau mangsa. E. Kelelawar mengeluarkan suara dengan frekuensi tinggi dan membelokkannya sehingga suara yang didengar ulang dapat mendeteksi jarak benda atau mangsa. Kelelawar dan lumba-lumba ini dia memanfaatkan sistem sonar dengan penggunaan
frekuensi bunyi ultrasonik. Nah, ultrasonik itu frekuensi bunyi yang tinggi dia, yaitu di atas 20.000 Hz. Nah, kita lihat pilihannya, suara dengan frekuensi rendah bukan, ini infrasonik. Dengan suara audio, ini bukan juga. Dengan suara frekuensi rendah juga bukan. Nah, ini dengan frekuensi tinggi, yang ultrasonik, dan memantulkannya sehingga suara yang dengar ulang dapat mendeteksi mangsa. Ya, bunyi yang dengan frekuensi tinggi itu dipantulkan, bukan dibelokkan ya. Dipantulkan sehingga bunyi pantulan itulah yang ditangkap lagi oleh kelelawar sehingga bisa mendeteksi jarak benda atau mangsanya. Oke, nomor 7. 3 lampu identik dihubungkan dengan sebuah baterai seperti terlihat pada gambar berikut ini. Ini lampu 1, ini lampu 1, ini lampu 2, ini lampu 3. Arah panah menunjukkan arah aliran arus listrik. Pernyataan berikut yang benar adalah: A. Tegangan pada lampu 1 lebih besar daripada tegangan pada lampu 2. B. Tegangan pada lampu 2 sama dengan tegangan pada lampu 3. C. Tegangan pada lampu 3 lebih besar daripada tegangan pada lampu 2. D. Arus yang mengalir melalui lampu 1 sama dengan arus yang mengalir pada lampu 3. E. Arus yang mengalir melalui lampu 1 lebih besar dibandingkan dengan arus yang mengalir dari lampu 3. Oke, pilihan di sini adalah, nah kita lihat di sini. Lampu 1 dan lampu 2 itu kan seri, tapi paralel dengan lampu 3. Sehingga dari pilihan yang disediakan ini, tegangan pada lampu 1 lebih besar daripada tegangan pada lampu 2. Salah ya. Tegangan pada lampu 2 sama dengan tegangan pada lampu 3. Juga salah. Yang benar adalah tegangan pada lampu 3 lebih besar daripada tegangan pada lampu 2. Yang C. Oke, demikian pembahasan soal untuk review pembelajaran 3-nya dengan materi gelombang, optik, dan listrik magnet. Bagi Bapak Ibu yang baru bergabung dengan channel saya di sini, jangan lupa untuk subscribe dan aktifkan tanda lonceng, kemudian share ke teman lainnya. Jika ada perbedaan jawaban atau pendapat, mari kita sharingkan di kolom komentar. Semoga video ini bermanfaat. Terima kasih.